Kalau income lu 20 lu ketabung 7 juta, dia income 70 ketabung 5 juta. Ngerti gak maksud gue bedanya? Tapi kan gayanya beda, yang satu naik mobil Eropa sama pakai jam Rolex. Iya tapi ngerti gak maksud gue gitu. Paham. Jadi nggak bisa lu ngukur kayak income dia gede nggak apa-apa. Ya kasihan atuh income gede tapi miskin terus. Hati gue teriris lihat orang penghasilan gede kenapa dia bobrok keuangannya. Dan itu banyak terjadi gitu ya. Itu banyak sekali. Mungkin kita kadang-kadang di sini geleng-geleng kan. Kita berdua kadang karena kita deket berdua ngobrolinnya hal yang sama, values-nya sama, pengeluarannya juga cenderung sama gitu kan. Tapi banyak orang di luar sana income gede teh dan tidak terpapar literasi finansial. Ya hasilnya jadi kayak gini. Otomatis. Dan mungkin gini ya, gue nggak maksud judgmental juga. Mungkin kalau gaji 70 mungkin harus tahu sehatnya. Oke. Sehatnya misalnya. Sehatnya berapa deh teh? Ya misalnya deh kalau 70 menurut gue tuh udah lumayan loh. Apalagi kalau lu sendiri ataupun lu berkeluarga satu anak itu udah lumayan gede loh. Jadi setidaknya lu harus bisa nabung itu sekitar 30% minimal itu harusnya dapat loh. 30% berarti 21 juta loh. Iya. Itu aja lu berarti free to spend 49 pak. 49 juta juga gede apalagi kalau sendiri. Gede. Kalau sendiri kan? Gede. Kalau sendiri lebih gila lagi lu. Bener. Iya nggak? Minimum 30% loh. Mungkin kalau bilang, kok gue penghasilan 70 per bulan nabung 20. Oh yaudah masih oke 30%. Good, yeah. Itu setahun lu bisa buat beli saham aja tambahannya 240 juta. Iya betul. 2 tahun 500 juta loh. 500 juta lu invest nanti naik 10%. Udah 50 juta lu dapat. Agree. Iya nggak? Agree. Gitu loh. Pengeluaran sebulan lu udah dapat tuh dari passive income. Nah mungkin habit itu yang harus pelan-pelan dibangun kali ya. Gitu dan mungkin gini. Kan dia 70 juta yang dia mention. Mungkin dia gak cerita ketika dia punya penghasilan 20 juta, pengeluarannya berapa? Oh bener. Terus naik lagi 25 juta, pengeluarannya berapa? Bener. Berarti itu it's all about habit kan. Gitu, dari kecil. Nah, gimana cara lu ngatur habit gitu teh sebenarnya? Sebenarnya habit itu terbangun, tapi yang membuat gue bertahan itu sebenarnya at some point ketika gue ngeliat diri gue dan menerima hidup gue, apalagi gue mungkin udah terbiasa nggak terlalu gengsi ya, itu ngebantu sih. Contoh lah, sekarang guys, gue tuh entrepreneur, influencer juga. Kalian tahu, entrepreneur, gue ada agensi ada bikin pameran, penghasilan lumayan. Kalian tahu, as influencer, followers gue 500.000, penghasilan lumayan. Bener nggak? Lumayan, gue suruh ganti mobil nggak mau. Nah, masih Honda mobil gue. Mungkin kalau gue sekarang ngerasa, gue kan influencer. Orang lihat gue terkenal. Masa mobil gue nggak Eropa? Gue ganti mobil Eropa aja masih sisa duitnya. Tapi balik lagi, ini bukan karena masalah sombong atau apa enggak. Mungkin gue tidak merasa ada pertambahan value yang lebih ketika gue ganti ke mobil itu. Dan gue mungkin gak hobi mobil. Kalau gue hobi mobil udah ganti lah gitu loh. Nah tapi mungkin banyak orang belum bisa menerima kondisi hidupnya. Jadi begitu income-nya naik, dia pengen statusnya langsung di atas income-nya. Biar banyak orang ngerasa pas reuni misalnya, wah gila